guru DP siswa dari kota, baru belajar di Kabila. Kalau sama dari kota makan ke Ustadz kan telag. Nah udah telag cuma kan mungkin di kota. Baru sama-sama ke sana mau malah baru kuat kamar mah. Dia gimana kalau kita malah ke sini. Pakai pakai Ustadz aja main lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala, kata beliau, Jahul. Jahul 5. Sini Ustaz. an yafswa al-jahlu. Jahul. Harisun ala an yafswa al-jahlu. Ya. Iya. Nah. Wa fi dzalika kata Syekh, wa fi dzalika ta'atun lisyaitan. Dan berhenti belajar hanya karena khawatir niatnya salah, ya. Hanya karena khawatir niatnya itu tidak baik, maka hal yang semacam ini kata beliau termasuk ketaatan kepada syaitan. Situ. Karena sejatinya yang membisikkan hal itu adalah syaitan. Fa inna syaitana harisun ala an yafsu al-jahl. Sebab syaitan itu mereka sangat semangat, ya, sangat antusias agar kebodohan atau kejahilan itu tersebar, merajalela. Jadi musuh utama para syaitan itu adalah para pengikut. Mereka ini yang nantinya akan membuka uhul-uhul yang ada dalam pikiran manusia. Orang-orang penuntut ilmu, karena yang menuntut ilmu ya tentunya dia akan mengajar, berdakwah dan seterusnya. Maka syaitan musuh paling utama adalah para penuntut ilmu. Wa an yudlima qulubun nasi minal ilmi. Dan syaitan itu sangat antusias, ya, sangat semangat agar hati-hati manusia itu gelap dari ilmu. Yudlima, agar hati manusia itu gelap dari ilmu, dari cahaya ilmu. Bi annahu la taqumu suqu syaitani illa idza qama al-jahlu ala suqihi. Sebab tidak akan tegak pasar syaitan. Ini bahasa pasar syaitan ini juga tidak paham, ya, cuma antum paham saja. Seorang antum paham. Sebab tidak akan tegak pasar syaitan kecuali kejahilan itu atau kebodohan itu tegak berdiri di atas pasarnya. Maksudnya bagaimana, ya? Bisikan-bisikan syaitan itu tidak akan laku, ya, kalau semua orang itu menuntut ilmu. Semua orang itu tercerahkan dengan ilmu, maka tidak akan berpengaruh ini bisikan-bisikan syaitan. Seperti itu. Ini maksud dari li'annahu la taqumu suqu syaitan, ya, pasar syaitan itu kan memberikan bisikan-bisikan yang menyesatkan manusia. Maka bisikan-bisikan semacam ini, pasar-pasar syaitan itu tidak akan berhasil, tidak akan tegak kalau ada ilmu yang tersebar. Dengan kata lain, pasar mereka itu akan tegak, bisikan-bisikan mereka itu akan berhasil apabila kebodohan itu tegak di atas pasar mereka. Maksudnya telah tersebar kebodohan. Orang bodoh kan gampang makan. Artinya ini bahasa kita, ya. Bahasa gampang, bahasa mudah untuk dicerna. Kemudian kata beliau, wasani'u haula'i talabati la yanbaghi. Wasani'u haula'i talabati la yanbaghi. Maka kata beliau, perbuatan mereka para penuntut ilmu yang berhenti belajar karena khawatir tidak ikhlas, ya,
maka ini adalah sikap yang tidak seharusnya dilakukan, kata Syekh. Tidak seharusnya kita lakukan. Cuma karena khawatir tidak ikhlas ya. Jadi belum pasti, masih mengkhawatirkan. Artinya masih ragu, kira ini ikhlas atau tidak. Maka berhenti untuk belajar adalah perbuatan atau sikap yang layan dan tidak seharusnya, kata Syekh. Wa innamal ladzi yanbaghi li talibil ilmi, ya, justru yang harusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, idza wajada fi nafsihi khalalan fi niyyatihi, jika dia mendapatkan kesalahan dalam niatnya dalam menuntut ilmu, ya, maka yang seharusnya dia lakukan apa? An yahrisu ayyama hirsin ala tahsini niyyatihi. Hendaknya dia semangat, antusias dalam memperbaiki niat. Ini jadi kalau kita dapati niat kita ini sudah mulai salah, sudah mulai keluar dari niat yang seharusnya, maka kita perbaiki lagi. Jangan berhenti lagi. Perbaiki lagi. Bahkan kata para guru-guru kita, ya, kalau berjalan kamari itu kan berjalan kamari baru di tengah jalan berubah niat, sampai di depan pintu itu sebelum masuk di kelas kasih bayar lagi niat di situ, ya. Karena selalu memperbaharui niat. Baik, kasih bayar. Li an yabhatha an wasaili al-mu'inati ala islahi niyyatihi. Dan seharusnya dia mencari sarana-sarana atau wasilah-wasilah yang bisa membantunya dalam memperbaiki niatnya. Wa an yajtahida fi talabil ikhlasi. Dan hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam mencari keikhlasan. Mencari keikhlasan. Wa an ya'lama anna talabal ikhlasi syadidun na'im. Dan hendaknya dia ketahui bahwasanya mencari keikhlasan itu berat, syadid. Kata Syekh ini, kata ulama ya. Ulama saja bilang ikhlas itu berat. Maka hendaknya dia ketahui bahwasanya mencari keikhlasan itu adalah perkara yang berat. Wa annahu la yahtaju ila sabrin wa annahu yahtaju ila sabrin aridin. Cuma perkara dengan perkara adalah dengan tidak adalah akan berubah maknanya. Wa annahu yahtaju ila sabrin aridin. Dan hendaknya dia ketahui bahwasanya mencari keikhlasan itu membutuhkan kesabaran yang luas, yang besar. Wa annahu yahtaju ila mu'alajatin syadidatin. Mencari keikhlasan itu membutuhkan terapi yang serius. Tidak ikhlas itu kan penyakit hati ya. Penyakit hati. Ya, penyakit itu kan butuh diterapi. Maksudnya mu'alajatin syadidatin, terapi atau pengobatan yang serius. Yas'alullah azza wa jalla al-ikhlasa fi sujudihi. Nah, ini syaratnya. Dijelaskan oleh saya, yaitu apa? Caranya seperti apa? Nah, dia senantiasa berdoa. Ustaz Abu Sofi ini kira Ustaz Abu Sofi tidak. Baik, karena Ustaz sudah ada, kita akhir sampai di sini, kita lanjutkan ke depan insyaallah. Semoga sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sujudihi. Baris kedua. Sepuluhan tuh. Ada stop. 40. Bang. Sekarang itu semua. Lu akhir di motor Roy. Syadid. Berapa tuh? 40 ada. Ada. 10 ada. Ada. 10 ada. Nah, 10. 60 tuh. 60. Terus kalau ajar ini. Nyala. Nyala. Nyala sayang. Menyala bang.
Mana dompetku?